Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan sampai akhir zaman. Pada Jumat hari ini tanggal 13 bulan 2 2026 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 Hijriah. Tentu kalau kita menghitung kalender, ya 5 hari lagi, 6 hari lagi kita memasuki bulan Syawal, atau menurut kalender Miladiah ya tanggal 18 atau 19 Miladiah kita sudah berpuasa. Di Saudi Arabia juga diperkenankan diumumkan puasa dan tanggal 18 atau 19. Tapi kalau menurut saya ya mungkin jatuh pada tanggal 19. Ya, karena perhitungan kita di sini nanti maghrib baru masuk tanggal 1 Ramadan. Dan kalau tanggal 18 itu masuk Ramadan, ya pada siang hari tidak mungkin kita berpuasa pada siang hari. Kalau bangun subuhnya kita mendahului. Jadi ya kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi berdasarkan keterangan yang saya sampaikan tadi, bahwa insya Allah kita masuk awal Ramadan tanggal 18 atau 19, itu tentu ada beberapa amalan yang perlu kita siapkan memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana
kita berniat pada diri masing-masing supaya di dalam memasuki tinggal berapa hari lagi kita selalu berniat sehat dan panjang umur. Karena kalau kita tidak sehat, tidak akan mungkin sampai ke sana ya. Jadi oleh karena itu ini yang penting, tentu dengan doa-doa ya Allahumma tawbil amarana wa sahih al-sadar, supaya Allah diberikan panjang umur dan sehat sampai kita melaksanakan bulan suci Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah setelah itu ya persiapkan diri ya dalam waktu sudah waktunya pada malam hari kita berniat berpuasa hari ini. Nah tentu niat untuk berpuasa ini ada beberapa pendapat. Ya. Menurut Imam Syafi'i, ya, yang dominan mayoritas Indonesia mengikuti pendapat Imam Syafi'i itu berniat pada setiap malam. Nah, tentu niatnya ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan azri sanatan ini. Dan menurut Imam Salafi atau Muhammadiyah itu boleh diniatkan selama sebulan. Ya besok kita berpuasa, saya berniat malamnya, satu kali saya berniat berpuasa pada bulan Ramadan selama sebulan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, fardu karena lillahi ta'ala. Itu selama sebulan. Selama sebulan itu apa? 28, 29 itu sudah kena. Karena jangan sampai kita lupa pada setiap malam. Apalagi kita sibuk, mengantuk, langsung tidur, langsung dibangunkan sahur, langsung bismillah saja, sudah lupa itu bacaan tadi seperti nawaitunya itu. Maka dengan sudah di backup pada niat awal itu sudah sah. Karena niat sebulan itu hanya mulai berlaku mulai awal Ramadan. Kalau sudah 2 hari berjalan itu tinggal tidak berlaku lagi, tinggal setiap. Jadi oleh karena itu pada awal bulan Ramadan kita niat sebulan dulu, baru kita berniat untuk hari esoknya malam. Sehingga dengan demikian niat kita lengkap. Setelah kita berniat, tentunya kita berpuasa hari esoknya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau setiap malam kita berpuasa diampuni dosa-dosa kita, tentu dengan niat yang ikhlas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian setelah kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita hidupkan pada malam-malam Ramadan itu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dalam artian sholat tarawih, sholat lail, tahajud, penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu. Memang di bulan Ramadan itu penuh penampunan, tapi harus dengan ikhlas, dengan niat betul-betul karena Allah. Sehingga di bulan Ramadan itu betul-betul kita berfokus puasa, karena tidak bisa tidak memenuhi syarat tidak berpuasa cuma sholat Nabi. Puasa pun juga tidak bisa diterima kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu sehari malam. Karena as-sholatu madudin, sholat itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam, itu adalah tiangnya agama. Para siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu berarti dia menegakkan agama. Dan para siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu berarti dia meruntuhkan agama. Jadi syaratnya diterimanya puasa kita tadi apabila sholat 5 waktunya itu mantap dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak sholat, dia hanya puasa, menurut hadis Nabi amal puasanya tergantung, tidak sampai di aslinya Allah. Jadi oleh karena itu kepada kita semua masih ada waktu, tinggal 5 hari kita perbaiki niat kita, sholat kita, yang istri-istri kita, anak-anak gadis kita masih ada kalanya dibayar. Karena sudah kepepet tidak bisa berpuasa bayar sendiri, maka kita membayar fidyah. Sekarang kedepannya berapa fidyah? Fidyah itu setiap hari kita berpuasa, kita katakanlah ibu istri kita menstruasi 1 minggu 7 hari, untuk membayar fidyah kan tidak bisa setiap hari kita berpuasa, maka dibayar fidyah, memberi makan fakir miskin sebanyak 3 kali dalam sehari. Ya katakanlah setiap kali makan 15.000, yang paling standar di bawah. Kalau kali 3 45 kali 7 berapa? Mempercepat, kita berikan kepada yang berhak menerimanya di panti asuhan atau anak-anak panti fakir miskin. Sehingga dengan demikian maka bereslah kalanya istri kita atau anak-anak kita. Jadi yang perlu dibersihkan di kontrol keluarga kita, karena tidak diterima puasanya nanti yang akan datang kalau ini tidak dibereskan. Jadi oleh karena itu marilah ya kita saling mengingatkan ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka puasa kita tentu akan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita menghidupkan tadi sholat tarawih. Ya, ada kesalahan-kesalahan kita dalam prakteknya. Kadang mengutamakan sholat tarawih padahal dia belum sholat isya. Ya, jangan dibola-balik ya, utamakan dulu sholat isya baru tarawih. Dari rumah datang di masjid sudah terlambat sholat isya, langsung mau tarawih, itu tidak bisa. Itu didahulukan yang wajib baru yang sunnah. Jadi kalau terlambat di masjid, cepat-cepat selesaikan masbuk atau sendirian sholat isya. Setelah itu ya mengikuti sholat tarawih secukupnya, maksudnya sebisanya. Jangan langsung mendahului sholat tarawih baru sholat wajib. Dan katakanlah setelah kita sholat isya, jangan langsung kita
salat tadi, tapi sholat sunat Isya ba'diyah 2 rakaat baru memberi salat baru lagi sholat tadi atau sholat lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qiraatul Quran, kita membaca Al-Quran. Tentu sambil kita salat malam, kita biasakan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran satu huruf itu adalah 10 pahalanya. Kalau dalam bulan Ramadan ya 70. Jadi kalau 70 dibanding kali 10 berarti 101. Bayangkan itu. Kalau ini kita bisa kali-kali ya berapa banyak nilai pahala yang kita peroleh di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Jumat terbatas, ya sampai di sini itu adalah persiapan di dalam memasuki bulan Ramadan. Tentunya kepada kita semua, marilah kita pelihara kesehatan kita, apalagi di musim hujan dan sampai bantuan dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita berharap semuanya kita berniat mudah-mudahan kondisi kita dalam keadaan sehat-sehat, ya, kemudian panjang umur sebagaimana niat kita pada waktu masuk Rajab. Allahumma, ya. Lalu kita berdoa supaya Allah diberikan kesehatan umur di dalam memasuki bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampai pada bulan Ramadan. Nah, demikian khutbah singkat saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu